materi obrolan kita sore hari ini itu berat dan sukar. Banyak orang tidak mau bicara tentang ini di Indonesia. Ya. Dan saya yang suka berbicara begini, dibilang Laude itu bodoh. Menyebut-nyebut tentang etnis, tentang ras. Laude tidak usah didengar, itu orang gila. Apa itu pribumi? Pribumi itu ada 4 syarat. 1. Mitos nenek moyang yang sama. Ya. Yang kedua, keterkaitan darah yang sama. Yang ketiga, mendiami atau menguasai wilayah tertentu secara turun-temurun atau dari generasi ke generasi, baik pra-invasi maupun pasca invasi masih tetap terpelihara dengan baik meskipun hanya di antara elit mereka. Yang keempat, memiliki sejarah yang pahit-pahit secara bersama-sama. Itu pribumi, jangan dicari-cari lagi pribumi itu. Jelas sekali itu. Dan ini berlaku di seluruh dunia, bukan saja di Indonesia. Cuman kadang-kadang di kita ini kan suka mempelintir-pelintir itu loh. Karena dia ada kepentingannya dalam politik partisan, lalu dicarikan alasan untuk melepaskan yang sesungguhnya. Nah, inilah yang terjadi di era reformasi. Gara-gara demokrasi, lalu yang harusnya diharamkan untuk dijadikan pemimpin, lalu dicarikan alasan salah menjadi benar. Ini yang terjadi di era reformasi. Jadi reformasi ini reformasi bablas betulnya. Salah kita. Balikan kita. Oke. Ya, lalu yang berikutnya bahaya etnis. Oke. Ya. Tadi tentang rasisme sudah tuntas ya? Sudah. Ini bahaya etnis. Ya, sekarang bahaya etnis. Justru itu yang terlihat sekarang, berarti kan kebanyakan masyarakat melihatnya etnis berarti. Iya, etnis. Yang dikira rasis. Dikira rasis ya. Oke. Ya, itu yang saya mau bilang. Jadi materi obrolan kita sore hari ini itu berat dan sukar. Banyak orang tidak mau bicara tentang ini di Indonesia. Ya. Dan saya yang suka berbicara begini, dibilang Laude itu bodoh. Menyebut-nyebut tentang etnis, tentang ras. Laude tidak usah didengar, itu orang gila. Ya, begitu ngomongnya. Nah, yang begini-begini bagi saya itu sederhana saja, itu kan sedang propaganda untuk melumpuhkan yang benar, kemudian membenarkan kembali yang salah yang dia anut. Kan cuma begitu sebetulnya itu. Tapi oleh kita didengar sebagai sesuatu yang betul, karena yang bicara adalah pejabat gitu loh, misalnya bupati atau wali kota atau gubernur atau menteri, bahkan mungkin presiden gitu. Ya tentu karena dia atas jabatannya mungkin dia lebih dipercaya dibanding saya sebagai ilmuwan. Padahal saya berbicara itu ukurannya universal. Ilmiah saya. Berlakunya itu ruangnya universal. Tapi karena saya bukan presiden, lalu saya dianggap orang gila, orang apalagi ya, apa itu namanya itu ya, stres, apalagi itu satu yang berjuang tapi tidak pernah berhasil itu, Pecundang. oh bukan, dia mirip Berjuang tapi tidak pernah berhasil. Frustrasi ya. Frustrasi ya, kalau dia frustrasi. Nah, saya tidak tersinggung dengan itu karena saya tahu itu bagian dari propaganda untuk membuat agar ya menghentikan makna yang saya sedang lontarkan atau menghentikan apa memang yang Pak Laude sedang lakukan. Iya. Supaya memang benar-benar frustasi ya bisa juga supaya frustrasi lalu ditekan juga gitu. Saya alhamdulillah karena saya mengerti psikologi gitu ya. Saya take it easy bagi saya ya, tidak apa-apa. Tapi yang rugi kan bangsa saya, itu sebabnya saya tidak mau berhenti bicara demi bangsa saya begitu. Sekarang mari kita masuk ke bagian bahaya etnis. Bicara etnis itu sampai masuk liang kubur tidak akan habis-habis itu. Karena itu dia lahir dari perilaku gitu ya, dari kultur. Tidak bisa habis. Menarik sekali kalau politik etnisitas ini. Makin dikupas, makin tidak sampai gitu.
Ya, makin tidak sampai. Kulit bawang ya. Iya, kupas jadi kulit saja terus. Ya itu ya. Karena itu dia lahir dari perilaku manusia. Diungkap yang ini muncul yang baru. Karena ide kan, by idea gitu. Ya, oke. Kita masuk. Bahaya etnis itu di dalam bahasa Inggris sebut rogue ethnic. Ya. Rogue ethnic. Nah, dalam hal ini saya langsung mempersempit ya, langsung menukik ke objek. Bahaya etnik di Indonesia saat ini itu dua suku, dua kelompok etnis. Dari perspektif kedaulatan negara dan politik negara, ya, yaitu kelompok etnis di Indonesia atau ECI, dan yang kedua adalah etnis Arab Totok. Nah, mengapa saya selalu bilang etnis Arab Totok? Karena ada etnis Arab yang peranakan, itu tidak boleh diganggu gugat. Totok itu maksudnya? Asli, bapak ibunya, kakek neneknya itu Arab semuanya. Oh, gitu. Ya, itu Ya, itu Totok itu. Tidak bercampur sama menikah sama orang Enggak. setempat Enggak. atau Seperti saya ini Muna Totok. Tidak bercampur Manado, tidak bercampur Jawa, dari bapak Oh, ibu saya, kakek nenek saya Muna. Itu saya Muna Totok. Kayak gitu. Jadi Anda jangan marah kalau dibilang Totok, justru Anda bangga karena Anda itu asli, murni. Ya. Oke. Oh, saya bukan Jawa Totok saya. Ya, karena campur Sunda kan? Campur Sunda. Ya, itu. Iya, paham. Ya, kan gitu ya. Jadi makin digali makin menarik kalau etnisitas itu. Ya. Nah, etnis Cina Indonesia ini. Etnis Cina Indonesia ini menjadi bahaya etnik yang paling berat di Indonesia selama 40 tahun terakhir. Nah, tetapi itu sebetulnya ujungnya, ujung ke depannya, ujung yang menuju lebih ke depan lagi. Mari kita kembali ke belakang. Oke. 1293 dia menginvasi Jawa. Dia mendarat di Tuban. 1293, kalau tidak salah bulan Maret. Lalu Peralihan mau ke Majapahit tuh kayaknya. ya, Peralihan mau ke Majapahit mungkin 12 iya, sebelum Majapahit ada dia meruntuhkan dulu. Ujung-ujungnya Sriwijaya. Iya, itu Raden Wijaya yang sudah dihancurkan sama dia. Oke. Singasari, lalu Kediri, lalu apa namanya itu, kerajaan di Madura itu ya. Nah, itu ya. Mau dihancurkan semua itu, Kediri mau dihancurkan, dan boleh jadi Kediri sudah hancur, yang belum itu Madura, sisanya tinggal Madura. Gitu ya. Nah, kemudian 1740 dia memberontak di Batavia, Oke. persoalan ekonomi dengan Belanda. 1777 mendirikan Republik Lanfang yang berlokasi di Monterado dan Mandor yang sekarang menjadi wilayah Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Landak. Kalimantan. Dahulu Kalimantan Barat semuanya itu. Ya. Kemudian 1945 kemarinnya setelah merdeka, mereka menolak kemerdekaan menggunakan milisi Po Antu yang bekerja sama dengan Raymond Westerling Belanda, menumpas pejuang-pejuang kemerdekaan itu yang di Madura, yang di Makassar, yang di Pontianak, yang di Jawa Barat, yang di Medan, dihajar sama mereka itu bersama Raymond Westerling. Bandung, Po Antu itu pusatnya itu di mana itu ya, Tangerang. Pusat mereka di Tangerang. Ya, maka itu kalau ada anaknya orang Cina yang bandel itu, kamu ini Po Antui ya gitu. Saya pernah dengar itu orang Cina memarahi anaknya, Po Antui lah, dia bilang begitu. Artinya kamu ini Po Antui. Nah, Po Antui itu kan berarti orang bandel sekali. Oke.
Oke. Nah, kira-kira begitu. Orang yang tidak baik. Tidak baik gitu ya. Nah, dia menolak kemerdekaan. Lalu tahun 1965 Ketua Bapperki itu Xiao Giokchan dalam komando Mao Zedong itu melakukan kudeta G30 PKI 65. Tahun apa ya, Pak? Ya. 1998 ikut meruntuhkan Orde Baru melalui sasarannya Presiden Soeharto dengan cara melarikan uang 200 miliar dolar ke luar negeri. Miliar dolar. 200 miliar dolar. Data itu valid saya dapat dari Kristianto Wibisono, Direktur Data Bisnis Indonesia, melalui suatu pertemuan tertutup bersama beliau. Kristianto Wibisono. Beliau bilang begini, kalau uang ini dapat kita kembalikan semua Pak, IMF boleh dihentikan bantuannya kepada Indonesia. Itu pernyataan beliau yang saya catat. 200 miliar USD modal nasional dibalari sama dia. Padahal itu mereka sudah dibantu sama Soeharto. Ya. Lalu 1998 awal reformasi menjadi aktor penerbitan Impres nomor 26 pelarangan istilah pribumi non pribumi. Ya. Kemudian di dalam amandemen UUD 45 menjadi aktor pencoretan istilah asli di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 6 ayat 1 bahwa Pasal 6 ayat 1. ya, bahwa Presiden Indonesia adalah orang Indonesia aslinya dicoret diganti warga negara. Mereka punya kerja. Kerjanya ECI itu. Aktornya dia. Ya. Kemudian menyusul lagi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan ras dan etnis, itu juga aktornya ECI di DPR. Lalu Kepres Nomor 12 Tahun 2014 penggantian istilah Cina ke Tiongkok, Cina ke Tionghoa, juga dia. Jadi dia bahaya etnis dia ini tujuannya jelas, ingin mengelola kedaulatan negara dan politik negara. Dan betul dia berhasil akibat perjuangan dia di amandemen UUD 45 itu, ya, dua hal dia dapat. Satu, menempatkan Indonesia pada posisi decolonize of nation, negara jajahan bangsa-bangsa. Siapapun orang yang lahir di Indonesia, kemudian dia menjadi warga negara Indonesia, orang ini boleh menjadi presiden dari bangsa manapun. Itu indikator bahwa decolonize of nation, negara Anda ini sudah seperti itu nasibnya. Yang kedua yang dia dapat, pribumi inferior secara hukum, non pribumi superior. Saat ini itu tidak bisa dibantah secara hukum, seperti saya uraikan tadi. Ya. Nah, kemudian bahaya berikutnya adalah etnis Arab Totok. Semula dia nasionalismenya menyatu dengan nasionalismenya pribumi, sekarang dia mau merebut kekuasaan NKRI dari pribumi untuk menjadi Presiden Republik Indonesia 2024 melalui aktor politiknya Anies Rashid Baswedan, non pribumi etnis Arab Totok. Tuh, ini bahaya etnis. Ini kalau bicara etnis ya? Ya, bukan bicara hukum. Bukan, bicara etnis. Bahaya etnis ya. Nah, dari bahaya etnis ini maka elit politik nasional seyogianya kembali introspeksi politik dalam negeri untuk tujuan penataan politik dalam negeri guna menghapus status decolonize of nation. Negara itu didirikan atau negara itu ada pengorbanannya jiwa raga, harta benda dan sebagainya. Coba lihat, Palestina sudah 10.000 lebih, hampir 11.000 sudah meninggal berhadapan dengan Israel. Perang di Ponegoro separuh orang Jawa mati. Perang kemerdekaan 10.000 orang Surabaya meninggal, itu hanya untuk membayar suatu kemerdekaan. Ya, suatu kemerdekaan.
mereka. Tapi di era reformasi, elit politik nasional memberikan kedaulatan negara yang penuh dengan pengorbanan jiwa dan raga serta moral dan material tadi itu secara cuma-cuma pada non-pribumi, Eci dan Arab Totok. Silahkan Anda lihat baik-baik sejarah yang dibolak-balik oleh elit politik nasional era reformasi ini. Sangat rusak, sangat salah, tapi dianggap benar. Yang menganggap ini salah harus dipidana penjara, namanya pidana rasisme. Pokoknya 5 tahun atau Anda denda 500 juta rupiah. Itu bahaya etnis. Berikutnya bahaya negara. Ya, bahaya negara. Imbasnya pasti. Pasti bahaya negara. Dari bahaya etnis menjadi bahaya negara. Pasti. Tidak ada keraguan. There is no doubt. Dan itu smooth. Oh, sorry, saya mau koreksi, bukan smooth, tapi soft power. Soft power kalau merujuk dari Robert. Prosesnya itu tidak terasa. Iya, Robert Nye. Udah sejauh itu. Iya, itu teorinya Robert Nye. Soft power namanya. Jadi dalam kacamata etnisitas itu ini sudah mengkhawatirkan. Bukan sekedar mengkhawatirkan, tapi memperlihatkan titik temunya secara terang benderang bahwa ini bahaya negara, bahwa etnis ini adalah bahaya negara. Oke. Tadi saya sudah ceritakan, mau menyangkal lewat mana itu? Lewat mana menyangkalnya gitu? Dari pintu mana mau mengelak dari simpulan-simpulan tadi, dari uraian-uraian saya tadi? Ya. Saya kepingin lihat lewat mana ini keluarnya. Tidak ada. Saya minum dulu. Jadi memang itulah alasan kenapa memang harus dihapus. Karena bahaya. Ya, karena berbahaya bagi negara. Dan bahaya ini bukan buatannya orang lain, tapi buatan bangsa sendiri. Dan kalau ada orang Cina, orang Arab, kita cerita begini, kan bukan gua yang bikin anggota DPR lu, dia bilang. Salah sendiri lu, ya gitu. Saya sudah banyak mendapat jawaban seperti itu. Iya, benar. Iya, benar. Oh, bukan kami, yang bikin DPR lu, dia bilang begitu. Apalagi orang Arab yang begitu pandai berbicara dan berdalih, pasti lebih sedap lagi sanggahannya itu. Nah, Oke. Anda generasi muda, jangan biarkan saya yang sudah tua begini ini lalu berpikir terus begini. Ya. Harus ada penjelasan yang pas untuk ini sebenarnya lebih pas dibicarakan kepada siapanya itu. Ya. Jadi harus tahu nih Pak, yang berkuasa juga harus paham ini juga berarti kan. Dan saya yakin sebenarnya sudah paham lah. Harusnya ya, orang dia juga yang paham itu di DPR juga, mereka juga. Gitu. Iya. Saya banyak mendengar informasi sudah paham, tapi selalu dibilang tapi bagaimana ya? Itu yang sering saya dapati itu. Bagaimana ya? Lalu saya jawab lagi, wah jangan tanya saya ya begitu. Saya yang harus tanya kepada Bapak, bagaimana ya penyelesaiannya? Nah, saya sekarang sebagai ilmuwan sudah memberikan solusi. Hapus. Oke. Kalau mereka tidak terima, suruh saja. Ini kami sedang tegakkan kedaulatan negara kami, tegakkan politik negara kami. Kalau Anda tidak terima, silakan cari negara lain. Simpel saja. Tidak usah ada yang dicubit, tidak usah apa, pokoknya ya silakan cari negara lain. Begitu saja. Seperti Yogyakarta itu loh. Seperti Jogja ya? Ya, Yogyakarta yang mulia Sultan Hamengkubuwono X ketika dikritik bahwa ini tidak demokratis dan sebagainya, lalu beliau dengan pelan menjawab, saudara-saudara yang saya cintai, ya
bisa saja saudara-saudara benar bahwa kami tidak demokratis dan sebagainya, tapi itu cara hidup kami, kata beliau. Kalau saudara-saudara tidak suka dengan cara hidup kami, maka silakan cari daerah lain. Nah gitu, jangan tinggal di Yogyakarta lagi gitu. Saya sangat hormati kearifan beliau ini terhadap orang yang datang mencari ilmu di Yogyakarta. Nah, negara kita harus belajar sama Jogja cara membela negara gitu. Jogja itu tidak pernah dijajah. Gitu. Makanya selalu tegak lurus itu Jogja. Saya sangat hormat dengan Yang Mulia Mengkubuwono X, cara bernegaranya luar biasa, sama dengan Jepang, sama dengan Cina caranya itu, sama dengan Inggris cara membela negaranya. Nah, lalu bahaya yang kedua dari etnis Arab melalui aktor politiknya Anies Rashid Baswedan ini. Dia sekarang sedang bergerak merebut kuasa pribumi melalui proses demokratisasi, melalui pemilu, sama dengan strateginya Eci. Tapi Eci baru niat, kalau ini kan sudah bergerak 14 Februari titiknya itu. Kalau dia menang jadi presiden, saya mau gambarkan secara analitis melalui perspektif politik etnisitas yang akan terjadi bahwa dia akan berkolaborasi dengan Eci. Jadi etnis Arab Totok melalui pemerintahnya atau presidennya Anies Rashid Baswedan non pribumi etnis Arab Totok berkolaborasi dengan Eci, maka pribumi menjadi posisi ketiga. Sama dengan posisinya era Belanda dahulu, era penjajahan. Jadi Belanda sebagai penguasa, lalu Timur Asing, lalu pribumi. Nah sekarang di era kemerdekaan, presidennya non pribumi etnis Arab Totok berkolaborasi dengan Eci lagi, pribuminya pasti di bawah. Sama. Nah itu bahayanya itu. Bahayanya itu titiknya. Jadi bagi pribumi yang sadar atau yang care, ya, yang peduli dengan kedaulatan negara dan politik negara hanya berlaku absolut terhadap pribumi, jangan sekali-sekali berikan suara kepada calon presiden non pribumi etnis Arab Totok Anies Rashid Baswedan, karena akibatnya Anda akan terjajah. Jadi pilihanmu adalah pengkhianatanmu begitu. Pilihanmu adalah pengkhianatanmu. Sebagai bangsa merdeka, sebagai negara merdeka, memilih bangsa lain untuk menjadi presiden berarti memilih penjajahmu untuk dirimu sendiri. Itu bahaya negara, dalam kontekstual bahaya negara. Ya, ini ya saya sengaja sampaikan sebagai upaya bela negara. Sebagai upaya bela negara ya. Untuk menghapus bahaya negara, untuk mengantisipasi rogue etnik yang berimplikasi langsung kepada rogue state dalam rangka memelihara kemerdekaan pribumi hingga ke titik zero point. Jadi kembali merdeka sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 bahwa setiap warga negara berhak untuk bela negara. Nah, jadi lakukan bela negara itu dari suara ke suara. Dari suara ke suara. Jadi suara satu pribumi jangan kasih calon penjajah, karena itu akan menciptakan penjajahan atas diri Anda sendiri. Jadi tolong diingat, pilihanmu pengkhianatanmu. Itu poinnya. Dan itu merupakan bahaya negara. Itu adalah cara untuk bela negara. Itu poin saya. Berisiko ya, tapi untuk negara apapun harus dilakukan. Untuk negara.
Kalau nenek moyang kita dahulu mengorbankan jiwa dan raganya, kalau saya cukup mengorbankan perasaan dan waktu untuk melakukan research biar mendapatkan simpulan-simpulan seperti ini. Saya kira saya lebih ringan dibandingkan para pahlawan kita. Terus ngopi lagi Pak. Cukup dari saya ya. Ini benar-benar ternyata di awal tadi udah dibilang wah berat, dalam dan sebagainya, ternyata benar. Di obrolan ini cukup resikonya memang besar ya. Ya, Dan ternyata memang sedalam itu resiko dan sampai sejauh itu juga. Mungkin ya nanti akan banyak nih Pak persepsi dari yang nonton di kita, kan pasti akan banyak juga persepsinya seperti apa, pasti ada pro dan kontra juga. pasti. Terutama yang mendukung Anies ya, pasti dia protes dan dia akan tuduh saya rasis. Nah, Silakan. ya atau yang memang intinya sih yang Bapak sampaikan mau Eci atau mau orang Arab, orang Cina, orang India, orang itu dia juga pasti kan kalau kepentingannya memang untuk itu, mereka tidak akan suka kalau undang-undang ini dihapus. Ya, Oke. hapus di Indonesia, dimulai di Indonesia dan dilanjutkan di seluruh dunia. Nanti para ilmuwan di Indonesia kita minta menganjurkan seluruh dunia agar menghapus undang-undang rasisme yang sudah berada di negara mereka. Karena itu membuat bangsa mereka menjadi bangsa terhina dari bangsa pendatang di negara mereka. Mungkin Bapak bisa usulkan juga ke DPR mungkin, Yes, untuk hal seperti ini, insya Allah. melayangkan surat. Ya, ya. Nanti kita rame-rame. Ya. Oke Pak, sepertinya sudah banyak yang disampaikan dan itu ya, luar biasa Pak. Pastinya akan membuka wawasan dari yang mendengar, pastinya juga akan mendapatkan ilmu baru mungkin ya dalam cara pandang melihat ya bahwa rasisme ada juga etnis. Ya. Jadi tidak melulu bahwa yang kita lihat itu rasis. Ternyata memang itu cuma etnis. Ya. Ini kita paham. Ya. Terima kasih banyak. Satu poin, di Indonesia tidak ada ras utuh. Tidak ada ras utuh? Tidak ada. Itu sebabnya saya menganjurkan harus dihapus karena tidak ada objek hukum, tidak ada dasar ilmiah dan tidak ada dasar hukumnya. Tidak ada subjek hukumnya, tidak ada objek hukumnya. Tentang ras ya. Yang dimaksud semua ketentuan itu adalah etnis, bukan ras. Ya. Oke. Sampai geledek juga itu tadi. Sudah ya? Baik Pak, terima kasih banyak. Ya, Nanti kita akan ketemu lagi mungkin di waktu-waktu yang lain dan pastinya semakin menarik nanti obrolan ke depan ya. Insya Allah ke depan akan lebih seru lagi. Iya, kita sudah sama-sama bisa menilai keberanian dari Pak Laude sendiri dalam menyuarakan yang memang sesuatu yang benar menurut Politik etnisitas. politik etnisitas. Baik, demikian podcast kita pada sore hari ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi di waktu yang akan datang.